Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas mengenai tugas khusus Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dan kelanjutan dari proyek Base Trans Cyber Station. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin 22 Mei. Dalam agenda tersebut, Mahfud yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan diberi mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan masalah pembangunan Menara Base Trans Cyber Station (BTS). Oleh karena itu, proyek pengadaan Menara BTS akan tetap dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Tadi itu dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan. Maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Mahfud menegaskan pihaknya telah mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum memutuskan pengganti Joni Plate dalam jajaran Kominfo. Publik diminta untuk terus mengawal kasus korupsi pengadaan Menara BTS di pengadilan. Pemirsa, pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat melakukan penyambutan kedatangan Randa Dian Desta, atlet gulat meraih medali emas dalam ajang olahraga SEA Games Kamboja. Berkat prestasi gemilang tersebut, Pemkot Padang memberikan bonus sebesar Rp100 juta kepada Randa yang berprofesi sebagai personel Direktorat Samapta Polda Sumbar. Randa Dian Desta, atlet gulat kelas bebas 79 kg peraih medali emas Indonesia ke-86 pada ajang olahraga SEA Games Kamboja kembali ke Kota Padang pada Senin 22 Mei. Randa merupakan atlet gulat asal Sumbar yang sehari-hari bekerja sebagai personil di Direktorat Samapta Polda Sumbar. Atas prestasinya yang mampu meraih medali emas pada SEA Games, pemerintah Kota Padang memberikan bonus sebesar Rp100 juta. Raihlah ya segala macam prestasi selagi muda. Mudah-mudahan insya Allah ya usaha keras tidak akan pernah mendustai. Inilah ya upaya yang telah dilakukan oleh Randa sehingga dia berhasil menjadi juara dunia. Mudah-mudahan insya Allah ini memberikan semangat kepada generasi muda. Bonus kita insya Allah karena ini SEA Games 100 juta. Randa Dian Desta berhasil meraih medali emas usai mengalahkan lawannya atlet Singapura Weng Luan di Phnom Penh pada Selasa 16 Mei. Selain Randa, dua atlet asal Sumbar lainnya juga ikut memperkuat tim SEA Games Indonesia di Kamboja, yakni Muhammad Hafiz dari cabang olahraga kriket dan Zaki Fatulur Rahman dari cabang olahraga baru Kun Bukator. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa.
Jumlah calon haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah adalah sebanyak 33.524 orang, yaitu 30.377 calon haji asal Jawa Tengah dan dari DIY sebanyak 3.147 orang, yang mana jamaah calon haji ini terbagi menjadi 95 kelompok terbang atau kloter. Embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan yang berlokasi di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah bersiap memberangkatkan calon haji dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Kepala Subbagian Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriati, di Asrama Haji Donohudan Senin 22 Mei mengatakan, sebanyak 33.524 calon haji akan diberangkatkan dari Embarkasi Solo, 30.377 calon haji asal Jawa Tengah, dan 3.147 dari DIY yang akan terbagi dalam 95 kelompok terbang atau kloter. Gentur menjelaskan kloter 1 hingga 4 asal Kabupaten Grobogan dan Demak akan masuk Asrama Haji Donohudan pada tanggal 23 Mei. Dan kloter 1 akan diberangkatkan dari embarkasi ke Tanah Suci pada Rabu 24 Mei dini hari. Kita ketahui 2023 porsi lansia mendominasi dalam operasional haji. Hampir 60% jemaah haji kita adalah lansia. Makanya tagline dari 2023 ini adalah Haji Ramah Lansia. Total kloter tercatat ada 95 di Jawa Tengah, di SOC itu gabungan Jawa Tengah dan DIY. Total jamaah sesuai dengan kuota haji Jateng itu 33524, Jateng dan DIY. Terdapat 270 satgas di Asrama Haji Donohudan yang bertugas membantu 23 panitia penyelenggara ibadah haji PPIH di bidang-bidang layanan selama musim haji tahun 2023. Hal ini lantaran 60% jamaah merupakan lansia. Panitia pun mendesain ruang penerimaan dengan jalur ramah lansia dan difabel. Begitu juga dengan makanan khusus untuk jamaah calon haji lansia telah disiapkan. Pemirsa, perajin miniatur di Banda Aceh memadupadankan karya seni digital yang diekspresikan melalui karya seni 3 dimensi berupa miniatur. Sukses membuat takjub para penikmatnya, karya seni dengan detail presisi buatannya ini pun sanggup mendulang rupiah dari Jakarta hingga Malaysia. Ini jam lencong. Saya baca buku apa? Udah ada basic di situ kan, buka usaha sendiri. Butuh keterampilan dan ide menarik serta ketelitian tingkat tinggi dalam menciptakan sebuah karya seni yang sanggup memukau mata siapapun yang memandangnya. Apalagi bila karya tersebut merupakan bentuk tiruan 3 dimensi dari sebuah bangunan yang bersifat monumental seperti ikon berbagai negara. Ya, inilah mahakarya perajin miniatur di Banda Aceh yang memadukan karya seni digital dengan kerajinan tangan. Perpaduan tersebut membuat miniatur yang dihasilkan lebih presisi dan memiliki kualitas yang bagus yang memukau para pecinta karya seni dari Jakarta hingga Malaysia. Berawal dari sering mendapatkan proyek pembuatan maket saat di bangku kuliah, Halif kini menjadikan miniatur buatannya sebagai cara dirinya mendulang rupiah. Ia menjual hasil karyanya tersebut mulai dari Rp8.000 hingga jutaan rupiah, bergantung tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan. Ternyata mereka lebih suka ke kostum, Bang. Kostum seperti misalnya Menara Eiffel misalnya kan. Mereka buat nama atau buat selamat nama perusahaan mereka kan. Untuk bahan baku, alumni Teknik Sipil ITENAS Bandung itu menggunakan beragam jenis kayu dengan kualitas terbaik seperti kayu sengon, meranti, dan juga kayu jati yang didapatkannya dari Medan, Sumatera Utara yang sanggup memberinya omset hingga 10 juta rupiah per bulannya. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek paten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan
tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kedatangan band Coldplay ke Indonesia mendorong euforia penggemar berperang untuk mendapatkan tiket konser yang akan diadakan pada bulan November mendatang. Simak tips and trik dari pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaksin.com untuk menghindari penipuan online atau daring yang mengincar para penggemar yang berani membayar mahal untuk mendapatkan tiket konser. Kedatangan band asal Inggris Coldplay ke tanah air mendorong para penggemarnya untuk berperang atau dikenal dengan istilah war mendapatkan tiket konser yang akan diadakan pada November 2023. Namun di saat bersamaan terdapat potensi penipuan online atau daring mengincar para penggemar yang kehabisan tiket. Bahkan sekitar 14 korban penipuan penjualan tiket online konser Coldplay sudah melaporkan kasus mereka ke Bareskrim Polri dengan kerugian sekitar 30 juta rupiah. Ditemui di Jakarta Sabtu 20 Mei, pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya memperingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat melakukan transaksi daring yang tidak melalui situs penjualan tiket online resmi, termasuk yang diperjualbelikan di berbagai media sosial. Tetapi kalau yang kita just tip itu misalnya WTS want to sell di Twitter, di mana saya bisa katakan itu 95% itu Anda harus nggak percaya. Jadi dari 100 orang yang Anda hubungi itu cuma 5 orang yang kemungkinan bisa dipercaya, 95 orang itu kemungkinan bisa penipu. Berikut beberapa tips dan trik menghindari potensi menjadi korban penipuan penjualan tiket online. Salah satu langkah penting menghindari penipuan sudah pasti membeli tiket konser yang dicari melalui situs resmi dengan alur pembayaran yang jelas. Namun ketika Anda menjadi salah satu dari yang gagal dalam perang memperebutkan tiket, dapat membelinya melalui jasa titipan atau dikenal sebagai just tip yang memang Anda kenal dan bisa dipercaya. Hindari untuk membeli tiket di media sosial karena berpotensi besar merupakan trik dari penipu yang ingin mendapatkan untung dengan cara salah. Jika memang terpaksa membeli lewat media sosial, pastikan tiket yang dibeli asli. Salah satunya dengan menanyakan bukti email dan KTP penjual. Jangan pernah membayar tiket secara penuh untuk penjual yang Anda temui di media sosial. Jika memang harus, bayarlah uang muka dengan jumlah yang dapat Anda tanggung, mengingat adanya resiko penipuan, serta memastikan nama rekening yang ditransfer sama dengan nama di KTP penjual. Lakukanlah pembayaran dengan skema COD atau membayar ketika di hari H konser, setelah Anda memperoleh gelang yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam arena konser. Berdasarkan rekomendasi dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika, jika Anda menjadi korban penipuan online, yang pertama dihubungi adalah Pusat Aduan Aplikasi Uang atau Perbankan Daring untuk pengaduan dan penyelesaian. Korban juga bisa mendatangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Laporkan kepada pihak berwenang untuk melengkapi laporan penyelidikan lebih lanjut. Pelaporan bisa dilakukan kepada kepolisian atau bank-bank yang digunakan oleh penipu tersebut. Pemirsa, salah satu kafe unik di Solo, Jawa Tengah mengusung konsep nongkrong sambil membaca dengan ruangan yang dibuat seperti perpustakaan.
Selain bisa menikmati makanan hingga minuman sembari membaca aneka judul buku, para pengunjung juga dapat membeli buku yang diinginkan untuk dapat dibawa pulang. Jika dilihat sekilas, kedai yang satu ini sama seperti kedai kopi pada umumnya. Namun siapa sangka saat kita masuk ke dalamnya, Anda akan disuguhi ribuan buku yang tertata apik di rak. Ya, ini merupakan kafe buku berjuluk Buku Kulawas milik Sigit Pamungkas yang telah berdiri sejak tahun 2018 lalu, berlokasi di Ngasinan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Koleksi buku milik Sigit ini awalnya ia kumpulkan mulai tahun 2013 saat ia kuliah di ISI Jogja. Kecintaannya terhadap buku mengantarkan Sigit menjadi penjual buku sejak saat kuliah tersebut. Memiliki tujuan mendekatkan buku dengan masyarakat inilah yang memotivasi Sigit untuk merancang kafe miliknya layaknya perpustakaan. Puluhan ribu buku yang ada di rak boleh dibaca pengunjung sembari menikmati aneka makanan dan minuman yang disajikan. Selain dapat membaca sepuasnya buku lawas yang disajikan di tempat, pengunjung dapat membeli buku-buku tersebut dengan harga yang tentunya terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis buku. Tak hanya buku berbahasa Indonesia, buku berbahasa asing seperti Prancis dan Belanda juga masuk dalam daftar koleksi Sigit, hingga buku lawas berbahasa Jawa kuno. Sebenarnya untuk tujuannya sendiri ya, saya pengen buku-buku saya itu bisa diakses banyak orang gitu. Awalnya itu karena memang background saya dulu memang saya dari penjual buku itu mulainya awalnya. Jadi ketika buku saya sudah banyak, akhirnya kan numpuk kan, aku bingung kan buat apa ini. Bagaimana caranya buku ini bisa diakses orang banyak ya, aku harus membuat tempat nongkrong gitu. Banyak pengunjung berdatangan dari berbagai daerah di Solo, bahkan dari luar kota. Mereka mengaku senang dengan sajian buku di kafe ini. Menurutku kafe dengan konsep kayak gini tuh menarik banget ya. Jadi selain di sini kita bisa nongkrong, bisa santai-santai, di sini juga kita bisa melakukan aktivitas lain. Kan karena ada buku, jadi kita bisa baca buku gitu. Yang membuat tertarik itu karena lihat di IG sih pertamanya. Ada kafe baca, bisa beli bukunya juga. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Dalam sebulan, Sigit mengaku bisa menjual koleksi buku lawasnya sekitar 300 buah. 3 rak buku besar yang terdapat di kafe ini dapat menampung sekitar 10.000 buku yang terus berganti koleksi setiap waktu. Demikian kabar Indonesia pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.